Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya hari ini bersemangat semua. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya. Sungguh Engkau mengasihi kami selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang bangkit, Dia adalah Allah yang hidup. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang sangat-sangat penting. Apa artinya bahwa yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu penting? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang Alkitab katakan bahwa pada waktu Yesus mati, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Dia tidak mati begitu saja dikubur, tetapi dikatakan bahwa Dia bangkit. Saudaraku yang kekasih, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa bagaimana yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu penting. Nah, oleh karena itu belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus itu begitu penting. Nah, hari ini kita akan melihat kenapa yang dimaksud dengan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu penting. Kenapa itu penting? Nah, mari kita melihat dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jadi kenapa yang dimaksud dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah penting? Jadi kalau seandainya Tuhan tidak bangkit, Tuhan Yesus tidak bangkit, maka yang terjadi adalah sia-sialah pemberitaan kita. Kalau yang dikatakan bahwa ada kebangkitan, kalau Dia tidak bangkit, maka sia-sialah yang namanya pemberitaan Injil. Karena apa? Karena Dia sendiri tidak bangkit. Lalu yang berikut, kalau seandainya misalnya Dia tidak bangkit, apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi yang kedua, kalau seandainya Dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, maka kita masih hidup di dalam dosa. Maka itu berarti Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting? Karena di situ dikatakan kalau kita misalnya mengerti bahwa kalau Dia tidak dibangkitkan maka sia-sialah pemberitaan Injil. Kalau Dia tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sangat-sangat penting. Apa bukti bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Apa buktinya? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Dia membuktikan, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia bangkit. Dia menampakkan diri kepada yang pertama adalah kepada Kefas. Dia menampakkan diri kepada Kefas. Lalu yang kedua,
ke-12 muridnya, dia menampakkan diri kepada ke-12 muridnya. Lalu yang ketiga, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, 500 lebih saudara sekaligus, dia menampakkan diri. Itu sebagai bukti bahwa dia itu bangkit. Lalu yang berikut, kepada siapa dia menampakkan diri? Kepada Yakobus, dia menampakkan diri kepada Yakobus. Lalu kepada siapa lagi? Kepada semua rasul dia menampakkan diri. Maka itu berarti bahwa bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah jelas bahwa dia bangkit. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa dia menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan juga kepada semua rasul, maka itu berarti sebagai bukti bahwa Yesus itu bangkit. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 7. Firman Tuhan katakan begini. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Maka itu berarti bahwa sebagai bukti bahwa Yesus itu bangkit, benar-benar bangkit. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Anda tidak perlu ragu karena kebangkitannya itu ada buktinya. Lalu sekarang yang perlu kita renungkan, sekarang yang perlu kita pelajari adalah apa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Apa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Yang pertama, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kenapa dia hidup? Kenapa dia hidup? Kenapa dia bangkit? Karena dia berkuasa. Anda bayangkan kalau dia tidak berkuasa, maka dia tidak mungkin bangkit, tidak mungkin dia hidup. Maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah yang pertama, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Maka dia bisa bangkit. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka yang pertama ini maknanya bahwa kenapa dia bisa bangkit? Karena dia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi itulah maknanya. Lalu yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini apa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah menjadikan kita hidup penuh dengan pengharapan. Jadi hidup kita itu penuh dengan pengharapan. Karena apa? Karena kita sudah tahu dia sudah melewati yang namanya dia mati, dia dikubur dan dia dibangkitkan. Maka itu yang membuat kita, hidup kita menjadi penuh dengan pengharapan. Karena apa? Karena dia sendiri sudah bangkit. Apa yang terjadi kalau seandainya misalnya dia tidak pernah bangkit? Apa yang terjadi? Maka kalau dia tidak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kita. Kalau dia tidak bangkit, bagaimana kita bisa mengharapkan sesuatu ke depan? Karena dia tidak bangkit. Tetapi justru karena dia bangkit membuat hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Kita percaya bahwa ada harapan di masa-masa yang akan datang. Karena apa? Dia bangkit. Kalau dia bangkit berarti itu dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan kita yang mampu. Kalau seandainya dia mati dan dia tidak bangkit, sama saja dengan orang lain. Kalau dia tidak bangkit, bagaimana kita bisa mengikuti dia? Kalau dia tidak bangkit. Tetapi justru kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa dia bangkit, maka dengan kebangkitannya kita mempelajari bahwa hidup kita penuh dengan pengharapan. Lalu yang ketiga, apa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, ada kuasa dalam kebangkitannya. Ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kalau Anda menerima yang namanya kebenaran firman Tuhan bahwa ada kuasa dalam kebangkitannya. Pada waktu Anda berdoa,
setan-setan diusir lari terbirit. Karena apa? Karena ada kuasa. Jadi kalau Anda yang belum bertobat, mengaku dosa dan mengundang Yesus masuk dalam hati saudara, maka itu berarti bahwa Anda sudah diberikan kuasa. Jadi Anda bisa mempergunakan kuasa itu di mana saudara berada. Kalau Anda sedang lemah, Anda boleh berkata, dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang namanya semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada kuasa ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Jadi ada kuasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu yang berikut makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat adalah maut sudah dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Nah, kekasih Tuhan, kita belajar bahwa kalau maut sudah dikalahkan, artinya begini. Ketika Anda meninggal, sudah tidak bangkit, atau hanya dikubur, itu belum menang atas maut. Tetapi ketika Anda misalnya dikubur dan bangkit pada hari yang akan datang, pada hari ketika Anda ada kebangkitan, itu berarti bahwa maut sudah dikalahkan. Yesus sudah mengatakan itu bahwa ketika Yesus bangkit, maka maut sudah dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan. Maka kalau ada yang ngegoda-goda Anda, kalau ada yang menakut-nakutin Anda, kalau ada iblis yang menakut-nakutin Anda, maka percaya hari ini bahwa Anda sudah menang atas yang namanya maut, menang atas iblis. Nah, mari kita melihat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu berarti maut sudah dikalahkan. Nah, kalau kita belajari, ada banyak orang yang sudah meninggal. Tetapi dia meninggal, tidak bisa bangkit. Maka berarti maut masih berkuasa atas hidup dia. Tetapi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bagaimana Yesus mati, dikubur dan bangkit, berarti dia sudah mengalahkan maut. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Karena apa? Karena dia sudah bangkit. Lalu yang kelima, makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kita lewat kebangkitannya, maka itu berarti bahwa Anda dalam kehidupan Anda sudah berada dalam lebih daripada pemenang. Bukan hanya menang. Karena apa? Karena dia sudah bangkit. Mari kita lihat firman Tuhan yang berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Syukur kepada Allah oleh karena apa? Di dalam Yesus Kristus dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Sudah memberikan kemenangan, bukan akan, tapi sudah memberikan. Adakah di antara Anda yang hari-hari ini Anda kalah lagi, gagal dan gagal lagi? Tetapi hari ini ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, belajar bahwa ketika Anda mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya, bahwa firman Tuhan mengingatkan kita kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan kita dan memberikan kita kemenangan lepas kemenangan. Hari demi hari kita diberikan kemenangan. Jadi kalau Anda merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka percayalah bahwa dalam hidup Anda diberikan kemenangan. Biarlah firman ini menolong saudara, menguatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau benar-benar bangkit. Engkau membuktikan
kepada Kefas, kepada Rasul, kepada murid-murid dan 500 orang sekaligus. Tuhan, ini sebagai bukti bahwa Engkau bangkit Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang masih ragu-ragu akan kebangkitan-Mu, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menguatkan mereka, boleh meneguhkan mereka. Bahkan hari ini kami belajar Tuhan bahwa kebangkitan-Mu Tuhan mengalahkan maut, bahwa kebangkitan-Mu Tuhan memberikan kuasa kepada kami. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, mereka yang takut Tuhan, mereka yang cemas, mereka yang khawatir Tuhan, hamba-Mu berdoa, Aku lepaskan kuasa-Mu mengalir bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan, supaya hari lepas hari mereka boleh mengimpartasi, melepaskan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan, supaya semua ketakutan, semua kekhawatiran hilang lenyap karena kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebangkitan-Mu membuat kami memiliki pengharapan yang penuh di dalam Engkau, karena ada jaminan Engkau sudah menang atas maut Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau ada di antara umat-Mu yang sakit, Engkau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, keluarga-keluarga dipulihkan, usaha pekerjaan umat-Mu diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, saya perlu menjelaskan bahwa perjamuan kudus itu berarti bahwa kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Dan segala dosa baik dalam pikiran, seluruh dosa-dosa kita disucikan. Maka kita perlu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perjamuan kudus itu juga berarti bahwa kita bersekutu dengan Kristus. Pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kita mengalami kebaikan Tuhan. Itulah perjamuan kudus. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan kita bagaimana kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang pada kali yang kedua. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari kita mengambil roti ini dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Dia sudah berkorban bagi kita. Dia sudah melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, saya akan membacakan satu ayat, yaitu satu firman Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ayat yang ke-23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari kita angkat satu pujian, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kekasih Tuhan, angkatlah roti ini lebih tinggi di atas kepalamu. Mari renungkan kebaikan Tuhan, betapa dahsyat Dia, betapa luar biasa. Biarlah lewat perjamuan kudus hari ini ada mujizat terjadi, ada kelepasan terjadi, yang sakit boleh disembuhkan. Bapa di sorga, kami mengangkat roti ini Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami percaya Tuhan ketika Engkau berkorban bagi kami, kami percaya bahwa segala dosa-dosa kami sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Terima kasih Bapa di sorga bahwa roti ini melambangkan tubuh daripada Tuhan Yesus. Nah saudaraku kekasih, percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan angkat cawan lebih tinggi di atas kepala saudara. Percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Anda telah disembuhkan. Jikalau ada di antara Anda yang hari ini
hadir dalam perjamuan kudus ini, percaya yakini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara sudah disembuhkan. Mari angkat cawan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa anggur ini adalah melambangkan darah Kristus yang memampukan kami, bahwa pada waktu kami mengalami sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, lewat perjamuan kudus ini kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, mereka yang jauh dengan Tuhan selama ini, mereka dekat dengan Tuhan. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang sakit Tuhan hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah setiap umat-Mu hari ini yang hadir dalam perjamuan kudus ini, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, mereka boleh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.